pemirsa GTV dimanapun Anda berada. Kembali saya Mafiro dan Bedah Artis kembali hadir di hadapan Anda. Tayangan yang khusus mengupas sisi kehidupan para selebriti terkenal. Di perjumpaan kita kali ini selama 30 menit kita akan menyaksikan seperti apa perjalanan hidup Ade Namnung, presenter ngacir yang kini kebanjiran job. Mulai dari White Rose sampai kini jadi komedian terkenal. Kuliah di Syahid, sering MC di kampus, terus juga akhirnya MC keluar, maksudnya diundang sama teman-teman gitu, sampai akhirnya aku masuk ke Mas Hari The Fretes. Kalau misalnya kelaparan sih enggak ya, cuman waktu itu kita siaran radio bertiga siaran radio. Terus kita nih belum gajian tengah bulan. Biasanya kita dibayar tuh per 10 hari kita dibayar. Waktu itu sehari itu 25.000. Sehari 25.000 berarti kalau seminggu itu sekitar 300-an ya. Performer gitu enggak, dari kecil setahu saya dia nggak suka tampil ya, apalagi memang dia gendut gitu ya. Dia biasanya jadi bahan olok-olokan teman-temannya dan bukan yang tampil di depan gitu ya, performer apalagi enggak. Bisa tetap di Surabaya. Waktu itu kita ada show di Surabaya. Terus malam-malam kita makan di pinggir jalan gitu. Nggak tahu itu deket dengan, maaf tapi ya, Doli ya, deket Doli. Kita makan di pinggir jalan. Jadi kita sempat ditawar. Nah sempat ditawar. Jadi kita makan nggak jadi, kita langsung pada pulang gitu. Syamsul Effendi, demikian nama asli cowok bertubuh tambun ini. Namun publik telah mengenalnya dengan nama populer Ade Namnung. Sedari kecil Ade Namnung bercita-cita jadi dokter. Saat besar ia bercita-cita jadi koordinator artis. Tapi apa yang terjadi? Justru dirinya lah yang jadi artis. Sebagai presenter dan MC yang lagi naik daun, sosok Ade Namnung mulai terangkat sejak jadi presenter ngacir bareng Taufik Safalas. Friends with shadows on my wall. Bila menyebut nama Syamsul Effendi, tentu tak banyak orang yang mengenalnya. Tapi bila menyebut nama Ade Namnung, ingatan kita langsung tertuju kepada sosok pria bertubuh tambun, bertingkah laku lucu dan menggemaskan. Sosok Ade Namnung mulai dikenal publik sejak dirinya bersama kedua rekannya, Reza dan Farid, mendampingi Taufik Safalas sebagai presenter reality show ngacir di sebuah televisi swasta. Lewat acara inilah berbagai tawaran lain terus berdatangan, terutama nge-MC di berbagai acara. Kota Surabaya merupakan kota yang kerap memasang jasa Ade Namnung sebagai MC. Kini Ade Namnung tak hanya kebanjiran MC, tapi juga sebagai bintang iklan dan juga main sinetron. Dengan berbagai kesibukannya kini, layaklah bila Ade Namnung disebut sebagai salah satu entertainer ibu kota yang namanya mulai diperhitungkan. Dikatakan bintang iklan merek mobil terkenal ini, bakat cuap-cuapnya di depan banyak orang dimulai sejak dirinya masih kuliah. Kuliah di Syahid,
sering MC di kampus, terus juga akhirnya MC keluar, maksudnya diundang sama teman-teman gitu, sampai akhirnya aku masuk ke Mas Hari The Fretes. Ya dari situ aku mulai digembleng, maksudnya mulai bisa ngatur ngordinir artisnya seperti apa. Kebetulan waktu itu aku sempat dekat sama almarhum Mbak Nita Tilana. Nah, terus itu sering kontak-kontakan sama Mas almarhum Brian Hidayat. Terus siapa suaminya Mas Bucek, terus Om Tio, waktu itu sempat ngurusin Om Tio. Nah dari situ aku mulai kepikiran itu, aduh lucu juga ya masuk ke artis, tapi nggak pengen jadi artis karena aku pengennya behind the scene-nya aja, jadi ngurus artis kayaknya enak gitu, pekerjaannya kayaknya berkeringat tapi hasilnya maksimal gitu, aku pengen gitu. Tapi seiring perjalanan waktu akhirnya aku bisa menemukan oh ternyata MC itu enak ya, apalagi menghasilkan untuk diri sendiri gitu ya. Walaupun banyak juga cobaannya di situ yang kalau misalnya kesel banget kalau habis MC itu orang tuh nggak ketawa gitu, orang tuh nggak appreciate gitu sama kita, itu kadang-kadang suka kesel sendiri. Selain Hari De Fretes dan Tio Pakusadewo, para seleb yang ikut andil dalam mendidik Ade menjadi seorang entertainer, terdapat juga nama Dorce Gamalama. Bersama Dorce lah Ade pertama kali jadi presenter, walaupun sampai kini programnya belum juga ditayangkan. Dorce itu ada yang lihat oh kayaknya ini oke juga nih untuk jadi salah satu produk buat iklan gitu ya. Nah dari situ dari tawarin presenter aja udah seneng banget gitu ya. Apalagi waktu itu dari 150 nominator, akhirnya aku yang masuk dampingin Tante Dorce waktu itu. Akhirnya ya udah kita beberapa episode, walaupun gak sempat tayang waktu itu, tapi sempat seneng banget karena aku udah bisa jadi host di antara teman-temanku gitu. Karir Ade terbilang cukup cepat. Tak lama kemudian ia lolos audisi untuk sebuah iklan produk minuman bareng Cut Mini Theo. Nah terus dari situ aku ditawarin untuk iklan yang pertama kali, itu juga seneng banget. Sempet audisi juga, akhirnya aku yang diterima waktu itu sama almarhum Pak Bendot dan sama kakak aku tercinta Cut Mini. Sama Cut Mini itu iklan salah satu produk minuman itu gitulah, minuman gitu. Terus sampai dari situ ya udah mulai keasah gitu kayaknya, aduh enak juga ya gitu ya. Secara material kayaknya nambah gitu. 97 aku kelar kuliah, nah udah langsung kesini-sininya padat dia tuh. Mulai kenal sama Mas Taufik di Taman Ria, terus mulai kenal di Pasaraya dulu. Waktu di Pasaraya kenal Mas Taufik, dekat sama Taufik, kita sempat ngobrol apa segala macam. Aku waktu itu belum tahu kalau dia adalah seorang komedian dan dia seorang penyiar radio. Aku nggak tahu sama sekali, tapi dari situ aku banyak belajar dari dia. Dek, lo mesti gini gitu ya. Walaupun banyak sekali inputan dari bokap juga banyak ya, kamu mesti begini, mesti begini. Cuman yang kayaknya aku lihat banget dia pernah lihat dia di TV terus kayak bagus gitu. Akhirnya aku pelajarin sedikit-sedikit. Aku bukan curi ilmu ya, cuman ya dari dia mungkin aku bisa belajar gitu, bisa ngelihat gitu seperti apa sih. Ade nampaknya sadar untuk menjadi artis Indonesia, biasanya syaratnya harus ganteng dan punya tubuh yang atletis, tidak tambun seperti dirinya. Sebab itu Ade sama sekali tak punya keinginan jadi artis, tapi ia punya keinginan untuk menjadi koordinir artis. Sebetulnya nggak pengen jadi artis gitu, pengennya malah jadi koordinator artis yang ngurusin artis-artis itu enak banget. Cuman kesini-sininya kalau misalnya terus kalau cita-cita sebenarnya dari dulu pengennya jadi dokter. Atau citanya dari kecil mungkin ya, anak tuh pengen jadi dokter, kayaknya enak ya meriksa orang terus bayar aja cek dapat duit gitu ya, enak banget ya jadi dokter. Tapi kesininya justru kepikiran wah enak juga ya dari jadi artis gitu ya. Walaupun emang aku pernah ngalamin sih ya sesuatu yang aduh bikin jenuh banget, capek banget ya, sampai tiap hari siklus hidupnya tuh seperti itu, nggak pernah sampai ada waktu libur gitu. Tapi dari situ ya aku ada teman bilang, lo capek dengan pakai ini? Iya capek, gue bilang tuh. Kalau capek nanti rezeki lo dipotong lo sama yang di atas. Oh iya jangan sampai. Waktu itu Novi teman aku bintang iklan juga, tapi sekarang dia udah married. Thank you ya Novi ya, kalau Novi nonton. Dia pernah bilang kayak gitu. Jadi
kita nggak boleh capek dengan hal yang kita jalanin, karena nanti itu bakalan merusak kita sendiri gitu. Dari situ ya udah, dari situ aku mulai aku harus menikmati hidup aku gitu. Ya ini kalau misalnya ini pekerjaan aku, ya harus aku jalanin, harus aku lakuin gitu. Nggak boleh ngekat sesuatu yang kita belum siap untuk menghadapi yang lainnya gitu. Latah membawa nikmat. Ya, karena penyakit latahnya membuat karir Ade jadi melejit. Tak pernah punya cita-cita jadi komedian, tapi jalan hidup menuntutnya menjadi seorang komedian. Tak heran setiap kali nge-MC dan jadi presenter, ia dituntut untuk tampil lucu. Demikian juga dengan sejumlah sinetron yang ia mainkan. Rupanya penyakit latah yang diderita Ade sejak kuliah membawa keberuntungan bagi karirnya. Karena faktor latah itulah membuat sosok Ade menjadi lucu. Dan karena latah itu pula justru membuat pergaulan Ade Namnung menjadi luas. Saat dirinya masih menjadi waiter di komedi cafe, ia akhirnya banyak dikenal orang. Termasuk mengenal dekat Eko Patrio, Taufik Safalas, dan Ulfa Dwiyanti. Ya emang kebetulan aku juga latih dari kuliah. Aku jatuh dari lift, dari situ juga aku udah rancuran gitu. Waktu itu sempat ngobrol juga sama Mas Eko Patrio sama Mbak Ulfa gitu. Ya dari situ aku membuat hidup jangan dibikin susah deh. Lo jalanin aja gitu. Jadi enjoy aja dengan apa yang aku punya sekarang gitu. Seperti juga pengalaman artis lain saat merintis karirnya dulu, Ade pernah mengalami pahit getirnya menjalani hidup. Kalau misalnya kelaparan sih enggak ya, cuman waktu itu kita siaran radio bertiga siaran radio. Terus kita nih belum gajian tengah bulan. Biasanya kita dibayar tuh per 10 hari kita dibayar. Waktu itu sehari itu 25.000. Sehari 25 berarti kalau seminggu itu sekitar 300-an ya. Iya 300-an. Nah itu 2 minggu nggak dibayar. Nah kita bingung, aduh besok gimana nih ya, nggak siaran dong kalau nggak ada duit gitu. Lo patungan deh gimana. Kita udah patungan nih berangkat yang kan Senin Rabu Jumat. Nah Rabu udah siaran, berangkatnya naik taksi, pulangnya naik bis. Itu udah gitu yang 2 turun di Kebon Jeruk, aku turun di Sleepy situ kan. Nah terus aku dari situ ke rumah naik taksi emang, cuman di rumah minta dibayarin bokap gitu kan. Nah terus besoknya aduh gimana nih, nggak punya duit. Lo punya duit nggak nong? Nggak punya duit sama sekali, aku bilang gitu. Punya paling 10.000, aku bilang gitu. Itu juga paling untuk aku sendiri ya, siaran ke Tangerang. Roza punya nggak? Nggak punya, gini ya udah gimana caranya nih kita masih siaran? Bilang aja kita nggak bisa siaran, ada syuting, ngebohongin di tempat siaran kayak gitu, karena kita nggak punya duit sama sekali gitu kan, karena kita ngarepin duit emang dari siaran itu. Ya udah akhirnya kita bilang kita ada syuting jadi nggak siaran gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya duit itu ditransfer hari Sabtu, akhirnya Senin bisa siaran lagi seperti semula. Pernah juga Ade bersama 2 sohibnya Reza dan Farid nge-MC di Puncak. Pulangnya hanya dibayar 300.000, padahal ongkos sewa mobilnya saja 150.000. Udah jauh-jauh kerja di Puncak waktu itu, udah pengen dapat hasil yang maksimal. Waktu itu kalau nggak salah bayarannya kita 300.000 bertiga. 300.000 bertiga berarti 100.000 ke puncak loh itu ya, ke puncak 100.000 itu udah hitung-hitungan nih ya, wah ini sewa mobil nih 150.000 gitu ya, 150.000 bolak-balik. Ini kalau bayar 300 berarti kita dapat gocap-gocap, ya udah nggak apa-apa yang penting puncak gitu ya. Sementara pas di puncak penontonnya tuh jauh banget, kita udah nge-MC capek gitu, ternyata penontonnya jauh, udah gitu nggak ada respect sama sekali. Itu udah kesel banget, kerja itu udah kesel, udah nggak maksimal gitu. Apalagi hasilnya juga cuma segitu, bukan mengecilkan hasil yang aku dapat, cuman ya nggak puas aja gitu. Hebatnya, kendati berbagai kendala telah ia hadapi, namun Ade Namnung pantang berputus asa. Ia selalu optimis. Sebetulnya orangnya punya suatu sikap yang optimis gitu. Cuman optimisnya aku nggak ke satu hal gitu, nggak cuman yang
ini gue gagal di MC nih, masa sih gue nggak bisa lahan lain gitu. Ya udah akhirnya aku coba kontak temanku yang di PH gitu, aku mau main sinetron dong gini. Oh iya coba ada peran jadi coba di tempat lain gitu ya. Terus aku juga temanku ada yang agensi untuk iklan gitu kan, ada iklan nggak gini, mau dong casting gini siapa tahu lolos. Waktu itu kebetulan juga temanku bilang ya udah lo deh main deh di provider katanya gitu. Ya udah akhirnya main provider di AM3 waktu itu. Ya udah akhirnya gitu aja hidupnya, senang. Dengan berbagai cobaan yang ia hadapi, dikatakan Ade banyak hikmah yang ia dapat. Termasuk hikmah dari isu keretakannya bersama dengan dua sahabatnya Reza dan Farid yang tergabung dalam OIO. Ya untuk menghargai hidup supaya dihargain orang ya, aku gimana ya? Ya kayak gini aja lah, jadi diri aku sendiri gitu, maksudnya nggak walaupun banyak banget gosip tentang aku di luaran itu banyak banget yang aku tahu tuh, tapi aku mencoba untuk udahlah biarin aja lah, nggak biarin aja ini aku seperti ini, ya udah biarin aja gitu. Sampai teman segrupku sendiri gitu ya, kita digosipin bertiga pecah lah apa segala macam gitu. Ya udah aku bilang ya mungkin ini bagian dari hidup kita gitu kan ya, nggak mungkin lah hidup selamanya selamanya mulus gitu, pasti kan ada godaannya, pasti kan ada pecutannya yang perlu kita bikin shock terapi gitu, bikin kita terpelanjat, bikin kita kaget gitu kan, itu pasti harus ada gitu. Popularitas dan berbagai fasilitas telah dimiliki cowok kelahiran Jakarta 7 April 1977 ini. Namun ada beberapa hal yang belum terwujud, yakni keinginan Ade untuk menunaikan ibadah haji bersama mama tercinta. Selain itu, Ade punya keinginan mulia, dirinya ingin menikah dengan wanita pilihan mamanya. Dijodohkan orang tua bagi Ade bukanlah hal yang harus dipersoalkan. Untuk membalas kebaikan orang tua, Ade punya cita-cita mulia yang sampai kini belum terwujud. Ia ingin memberangkatkan mamahnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Ia juga punya cita-cita mendirikan panti asuhan untuk anak yatim piatu. Terutama pengen naikin haji nyokap gue, terus aku juga pengen haji, terus ya hidupnya sebetulnya aku nggak pengen hidup bergelimang cahaya gimana gitu, nggak. Yang pengennya aku malah hidupnya konstan gitu. Kalau misalnya penghasilannya sebulan 100.000 aja itu udah cukup, aku pengen ya sampai aku umur 40, 50, 60 sampai aku meninggal itu pengennya segitu-gitu aja gitu. Nggak pengen aku yang terlalu wah, justru kita jadi jadi silau dengan harta gitu, aku nggak mau. Jadi pengen aku yang konstan aja, yang stabil aja. Kalau misal ada rezeki lebih, ya kalau yang ada salahnya dong kalau kita bisa berbagi dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang istilahnya nggak kurang mampu lah gitu. Ya alhamdulillah juga kebetulan aku punya adik angkat 2 orang di Kuningan yang sekarang ya maksudnya aku lah yang ngebantu mereka gitu. Senang banget aku, apalagi kalau lebih banyak lagi karena aku punya cita-cita pengen punya panti asuhan. Dan demi membahagiakan orang tua, tahun depan Ade akan menikahi seorang gadis pilihan mamanya. Di zaman modern begini, mungkin terasa aneh, masih ada yang bersedia dijodohkan. Tapi bagi Ade, perjodohan bukanlah hal yang harus dipersoalkan. Karena orang tua tak akan pernah menjerumuskan anaknya. Harapan aku pengen merit tahun depan, insya Allah, doain. Jalannya sih udah ada ya dari nyokap. Makasih ya Ma. Terus udah itu aja harapannya, pengen merit tahun depan sama naik haji udah. Itu aja. Gue nggak muluk-muluk untuk masalah karir sih ya, pengen kerja terus, pengen main sinetron lagi, pengen main film, terus MC pengen terus. Ya insya Allah masih banyak yang make, iklan juga pengen lagi, gitu aja harapannya ya. Pekerjaan lancar lah insya Allah. Dan juga nih kafe bisa jalan terus, itu aja. Dikatakan Ade, kesuksesannya kini tak luput andil dari berbagai pihak, terutama papa angkatnya Ramon Tommy Benz dan kedua sahabatnya Reza dan Farid. Paling berjasa banget
ya mungkin orang tua ya, mama. Terus juga saudara-saudara aku, papa Ramon, makasih banget udah bikin aku seperti ini. Terus sahabat-sahabat aku, ada Dodik, ada Tasya, ada Reza, ada Mas Farid, terus ada keluarga-keluarga dari nyokap. Wah, yang di Surabaya, arek Surabaya, Karangalam. Terus juga yang di Kediri, di Blitar. Wah, banyak banget saudara-saudara aku di sana. Maksudnya itu support gitu. Jadi walaupun kita nggak pernah ketemu ya, aku nggak pernah, jarang ketemu sama mereka gitu. Cuman mereka sempat telepon, apalagi suka ada arisan keluarga kan ya, suka ada arisan keluarga. Kita pergi ke sana, tapi kebetulan aku nggak bisa gitu. Tapi semua ngasih support. Oh iya, selamat ya buat Mas supaya maju lagi karirnya, apa segala macam gitu. Lalu bagaimana pendapat dari orang-orang terdekat Ade? Masih tetap di Surabaya. Waktu itu kita ada show di Surabaya. Terus malam-malam kita makan di pinggir jalan gitu. Nggak tahu itu deket dengan, maaf tapi ya, Doli ya, deket Doli. Kita makan di pinggir jalan. Jadi kita sempat ditawar. Nah, sempat ditawar. Jadi kita makan nggak jadi, kita langsung pada pulang gitu. Performer gitu, enggak, dari kecil setahu saya dia nggak suka tampil ya, apalagi memang dia gendut gitu ya. Dia biasanya jadi bahan olok-olokan teman-temannya, dan bukan yang tampil di depan gitu ya, performer apalagi enggak. Tapi sekarang saya merasa waktu dia dewasa ini dia menjadi sosok yang lain gitu ya, sosok yang lain, dan sekarang udah mulai merasa lebih yakin, lebih bangga dirinya sendiri, sehingga saya pun ikut jadi lebih bangga gitu. Memang dia sendiri nggak pernah berkeinginan untuk tidak latah gitu ya. Sekarang-kadang dia kesel juga kalau capek nih lah, tapi kayaknya dia emang happy gitu ya dengan keberadaannya dia. Dan memang anaknya juga nggak banyak tuntutan dalam hidup kok. Was-was ya, kayak kemarin dia baru pergi umroh ya. Saya suka was-was gitu kalau bayangin tiba-tiba dia latah ngomong yang jorok atau apa kurang berkenan di tengah-tengah masjid misalnya, di tengah lagi sholat gitu ya. Kan orang tanggapannya kalau yang nggak kenal kan bisa berbahaya ya. Tapi harapan saya apapun yang dia inginkan ya, mudah-mudahan dia mendapat apa yang dia kepingin gitu ya. Tak terasa, waktu cepat berlalu dan usai sudah kebersamaan kita. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita kembali di Bedah Artis pekan mendatang dengan narasumber yang tak kalah menariknya. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Anda bersama kami. Saya Mahfiro, pastikan kita bertemu kembali pekan depan di hari dan jam yang sama. Wassalam.